berita terupdate, yaitu tadi yang seperti saya katakan bahwa tentang progres MLBNU. Konsolidasi terus berjalan, kata Gus Salam dalam rilisnya yang dimuat di berita nasional. Tetapi selama ini karena menghormati prosesi pergantian kepemimpinan nasional, maka MLBNU tidak diekspos besar-besaran, tetapi konsolidasi jalan terus menurut Gus Salam. Karena menghormati proses pergantian dan juga konsolidasi kabinet, maka MLBNU tidak melakukan ekspos di berbagai media atau melakukan forum-forum besar, karena sebuah hal yang harus dihormati, proses pergantian dan konsolidasi kekuasaan atau pemimpin nasional. Begitu rilis yang dimuat oleh beberapa media nasional. Nah, pasca pelantikan dan juga konsolidasi para menteri, muncul berita dan ditegaskan bahwa MLBNU serius digarap dan akan digelar di Surabaya. Sebelumnya dikabarkan di beberapa media nasional yang gencar bahwa MLBNU akan digelar di Cirebon, dan itu sudah serius menurut ketua SC-nya Kiai Imam Jajuli, malahan sudah membooking beberapa hotel. Ini adalah tanda keseriusan MLBNU akan digelar di Cirebon. Tetapi rilis yang terakhir akan digelar di Surabaya. Pertimbangannya harus kita konfirmasi bagaimana pertimbangan dengan dipilihnya Surabaya sebagai tempat MLBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, ini ada satu berita atau informasi yang hangat dan sangat menarik sekali. Dan mudah-mudahan ini hal yang menggembirakan umat Islam di Indonesia ya, para kiai, para ulama ya. Kenapa? Karena ada kabar bahwa musyawarah luar biasa pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini akan segera dilaksanakan. Dan menurut berita terakhir yang dirilis dari sebuah video yang berada di Mekah Al-Mukarramah, Gus Salam sedang melaksanakan ibadah umroh. Mereka atau beliau merilis berita dan kabar ini ya, dan mudah-mudahan ini kabar yang benar ya, dan tidak ada perubahan dan dapat berjalan dengan sesuai harapan, di mana musyawarah luar biasa Nahdlatul Ulama ini akan digelar di Surabaya, yang tadinya direncanakan di Cirebon ya. Tetapi saat ini akan dilaksanakan di Surabaya. Ini dalam upaya untuk melakukan perubahan pengurus PBNU ya, ketua PBNU, yang mana ketua PBNU saat ini sudah tidak mampu dan tidak bisa menjalankan organisasi dengan baik. Jadi dinyatakan bahwa ketua PBNU saat ini, Gus Yahya, bukan melindungi para ulama dan kiai Nusantara,
Akan tetapi sebaliknya, beliau melindungi ulama Ba'alawi, ya. Bahkan sepengetahuan kita bahwa Ba'alawi yang ditempatkan pada organisasi PBNU saat ini sudah 9 orang, ya. Ini sangat membahayakan, dan kalau dibiarkan ini akan hancur PBNU, ya, akan hancur Nahdlatul Ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar di dunia ini, ya, organisasi Islam terbesar, ya. Jadi sangat berbahaya kalau PBNU ini tidak segera dilakukan pembenahan, ya. Untuk itu kepada para kiai, para ulama yang tengah berusaha, ya, para pengurus yang tengah berusaha untuk melakukan musyawarah luar biasa, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan, diberi kemudahan segala urusannya, dan diberi kelancaran proses penyelesaiannya, dan juga diberi kelancaran dalam pelaksanaannya nanti, dan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan tentunya. Baik sahabat dan saudara-saudara, yuk kita simak saja bagaimana isi daripada video yang dirilis dari Mekah Al-Mukarramah dikala saat melaksanakan ibadah umroh di berdekatan dengan Ka'bah, ya. Begitu, mudah-mudahan karomah dari itu semua, ya, karomah dari Ka'bah, karomah dari Mekah, ya, dan di saat melaksanakan ibadah akan menjadi satu kekuatan dan keyakinan bahwa PBNU akan dapat berubah sesuai dengan yang direncanakan. Baik, kita simak saja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sekarang berada di depan Multazam setelah melakukan tawaf sunnah. Di sela-sela usai atau di sela-sela melakukan tawaf sunnah, kemudian lanjut ke daerah ke posisi sedikit pinggir untuk melakukan sholat isya. Nah, di tengah-tengah mau melakukan sholat isya ini, saya mendapatkan link pemberitaan tentang MLBNU yang serius digelar di Surabaya. Ketua penyelamat organisasi atau MLBNU, Muktamar Luar Biasa NU, Kiai Haji Abdul Salam Shohib atau Gus Salam, mengatakan bahwa MLB adalah sebuah amanat yang diamanatkan dari Bangkalan atau yang dikenal dengan amanat Bangkalan. Amanat Bangkalan adalah forum yang diinisiasi, yang dihadiri oleh ratusan kiai NU seperti Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Imam Jajuli Cirebon, kemudian Gus Salam, ada Gus Baihaqi, kemudian juga ada zuriyah pendiri NU lainnya, yaitu cucu pendiri NU dari Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian juga ada zuriyah dari pembuat logo Nahdlatul Ulama, yaitu zuriyahnya Kiai Haji Ridwan. Nah, usai melakukan tawaf sunnah dan di sela-sela akan melakukan sholat isya, saya membaca berita terupdate, yaitu tadi yang seperti saya katakan bahwa tentang progres MLBNU.
konsolidasi terus berjalan, kata Gus Salam dalam rilisnya yang dimuat di berita nasional. Tetapi selama ini karena menghormati prosesi pergantian kepemimpinan nasional, maka MLBNU tidak diekspos besar-besaran, tetapi konsolidasi jalan terus menurut Gus Salam. Karena menghormati proses pergantian dan juga konsolidasi kabinet, maka MLBNU tidak melakukan ekspos di berbagai media atau melakukan forum-forum besar, karena sebuah hal yang harus dihormati, proses pergantian dan konsolidasi kekuasaan atau pemimpin nasional. Begitu rilis yang dimuat oleh beberapa media nasional. Nah, pasca pelantikan dan juga konsolidasi para menteri, muncul berita dan ditegaskan bahwa MLBNU serius digarap dan akan digelar di Surabaya. Sebelumnya dikabarkan di beberapa media nasional yang gencar bahwa MLBNU akan digelar di Cirebon, dan itu sudah serius menurut Ketua SC-nya Kiai Imam Jajuli, malahan sudah membooking beberapa hotel. Ini adalah tanda keseriusan MLBNU akan digelar di Cirebon. Tetapi rilis yang terakhir akan digelar di Surabaya. Pertimbangannya harus kita konfirmasi bagaimana pertimbangan dengan dipilihnya Surabaya sebagai tempat MLBNU. Ya, di Ka'bah ini atau di depan Multajam ini saya jadi teringat pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim melakukan janji setia dengan rekan-rekannya dari berbagai negara yang beragama Muslim untuk menegakkan agama Islam di negara masing-masing dan untuk ikut terlibat dalam memerdekakan negaranya masing-masing. Sepulangnya dari Makkah, kemudian Mbah Hasyim mendirikan ormas yaitu Nahdlatul Ulama bersama dengan Mbah Wahab, kemudian juga Mbah Bisri Sansuri. Mbah Wahab adalah sang inisiator, kemudian Mbah Hasyim sebagai kiai senior mendukung sepenuhnya, dan juga resmi akhirnya Mbah Hasyim mendeklarasikan untuk mendirikan jamiah bernama Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini NU menjadi ormas terbesar di dunia. Nah, pemirsa, perjuangan Mbah Hasyim memang luar biasa, sehingga Mbah Hasyim terlibat secara langsung di dalam proses mempertahankan kemerdekaan yang terkenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Ketika resolusi jihad itu